Malaysia sudah tidak aman lagi untuk warga asing, guys. Sebab ini menjadi masalah ataupun momok dari tahun 80-an sampailah sekarang. Cek 1 2 3 guys. Hai, hello guys. Assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar ya teman-teman, saudara, sahabat di luar sana? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, baru-baru ini ya kita itu terdengar kabar yang gimana ya? Menurut aku sih enak tidak enak sih ya. Sebab ini tentang kemanusiaan gitu loh guys ya. Tapi ada bagusnya juga ya bagi pemerintahan Malaysia, sebab memang ini adalah salah satu hal yang harus dibendung guys ya, sebab ini terlampau ramai warga asing yang datang ke Malaysia untuk bekerja ya. Ini bukan hanya orang Indonesia aja, ada orang Vietnam, orang Thailand, orang Myanmar, Pakistan, orang Bangladesh dan lain sebagainya guys. Sebab kalau kita lihat guys di bandaraya Malaysia lah, tak kira di bandaraya kecil ataupun bandaraya besar, sudah tidak asing lagi kita bisa melihat warga asing begitu ramai guys. Betul tak? Coba komen di bawah ya, di tempat kalian ada tak warga asing? So tidak salah sebenarnya mencari nafkah ini, sebab ini memang bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya menumpang. Tapi ya walaupun menumpang, semua setiap negara pasti akan ada undang-undang gitu loh. Kita niatnya pengen kerja, ya udah kita ngurusin paspor yang bener ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Contohnya kalau terjadi kayak gini itu nanti Malaysia pula yang disalahkan ya. Tapi ya apa boleh buat, memang harus undang-undang ditegakkan. Jadi sama-sama kita akan saksikan videonya dulu, nanti kita akan komen. Ya oke, ini channel daripada Mbak Ika Wulandari channel guys ya. Dia memang sudah lama di Malaysia dan dia tahu seluk beluk Malaysia itu seperti apa gitu loh guys ya. Jadi sama-sama kita akan play videonya. Jadi untuk orang yang pengen nonton videonya langsung, link ada di description guys ya. Sama-sama kita play. Bismillahirrahmanirrahim and play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari. Waalaikumsalam. Setelah rasanya lebih dari seminggu ini saya tuh tepar, lemes banget, lemes, cuma bisa tepar, tiduran, batuk, tepar ya, ini pokoknya capek guys, parah deh, lemes demam gitu. Bener-bener gak enak banget dan gak ada mood mau bikin video. Dan tentu saja saya doakan semoga Anda semua yang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat-sehat selalu. Terima ya. kasih Karena doanya. yang sehat inilah yang akan menjadi modal kita merantau di Malaysia ini. Nah, Selain itu sehat, dia, tentu guys. modal selanjutnya adalah kebebasan. Karena Kebebasan, kalau kita ya, sudah benar-benar. tertangkap, kita masuk di dalam lokap, jangankan mencari uang, kita pasti udah takut dan panik dengan bagaimana ya nasib kita selanjutnya. Yes, nah, benar. hal inilah yang baru saja terjadi. Sebuah razia penangkapan besar-besaran yang dilakukan oleh Jabatan Imigresen Malaysia yang telah menangkap sebanyak 425 orang pendatang asing tanpa izin dalam sebuah operasi yang bernama Operasi Sapu yang dijalankan. Oke guys, operasi sapu ya, dan itu menangkap seramai 400 orang lebih. Wow, luar biasa, ini di satu tempat. Gila. Dan itu warga asing dan ilegal ya. Ini kalau kita merasa di situ ataupun kita ilegal di situ, pasti otomatis kita itu pun huru-hara, kalang kabut, takut kan ya. Ngeri guys ya. Lagi lanjut ya. Di 3 Pangsapuri Tiga yang Pangsapuri berlokasi di Taman Konat Ceras pada Taman jam Konat. 1 pagi tanggal 5 Agustus 2023 yang tertangkap mencapai Baru-baru 400 orang lebih. Kalau kita bayangkan ya, seperti apa malam hari itu, huru-haranya, hebohnya, chaosnya, berisiknya, nangkep ratusan orang dalam satu waktu dan dalam waktu yang sama. Taman Bukit Ceras ini adalah sebuah kawasan yang memang banyak bangunan Pangsapurinya. Di sana ada banyak blok Pangsapuri, dan hampir di setiap unit Pangsapuri ini, di setiap tingkatnya juga itu didiami oleh warga asing. 425 orang yang telah ditahan ini terdiri dari yang paling banyak adalah orang Bangladesh seramai 252 orang, kemudian orang Myanmar seramai 108 orang, orang Indonesia ada 30 orang, Indonesia Nepal sedikit 20 orang, Pakistan 7 orang, Kamboja 6 orang,
dan Filipina 2 orang. Sedangkan usianya semua yang negara tertangkap mulai dari 8 tahun sampai 8 berusia tahun. 54 tahun. Siasatan awal mendapati 8 tahun, warga asing cuy. yang ditahan ini bekerja dalam berbagai macam sektor. Ada yang bekerja dalam sektor pembinaan, Iya, pasti, pembersihan, dan juga perniagaan. Mereka ditahan karena melakukan berbagai kesalahan seperti Wih. tidak mempunyai paspor, tidak punya pengenalan diri yang sah, tinggal lebih masa atau tamat tempo pas lawatan kerjanya, atau Oke, permitnya bener. sudah mati tapi masih bekerja di Malaysia. Oke. Kemudian ada juga yang memiliki kad yang tidak diiktiraf. Namanya tidak diiktiraf ya, kad ini tidak diakui. Mungkin saja kadnya palsu. Ya Nah, kalau semua ini yang tidak bahasa diiktiraf, tidak diakui, bahaya. pasti akan tertangkap juga. Ketika operasi dilakukan malam itu, suasananya nih ya kalau kita lihat dari berbagai video yang viral di TikTok, Oh, itu viral di benar-benar TikTok nggak bisa ternyata. kita bayangkan seperti apa ya hebohnya. Huru-hara banget. Pegawai imigresen mendatangi setiap rumah, menggedor-gedor pintu. Kemudian juga suaranya orang imigresen itu menggelegar. Buka pintu, buka pintu. Tuh kita ngelihatnya aja dari video panik banget dan takut banget ya. Dan yang pasti mencekam lah suasananya. Sampai ada yang bersembunyi di dalam tong sampah. Kemudian ada juga yang sembunyi di dalam lemari baju. Bahkan sampai ada yang ngelawan juga loh. Mereka itu ngelemparin petugas imigresen dengan berbagai benda-benda. Parah Padahal ini. nggak mau ditangkap. Kasihan juga sih ya ini. Tapi mau gimana lagi, yang namanya undang-undang tetap bener. undang-undang. Bener, Serbuan bener. ini adalah hasil siasatan dan pengintaian selama 2 minggu yang dijalankan oleh imigresen. Ternyata ini 2 minggu sudah diintai guys ya. Dan memang kalau waktu itu malam itu pasti mencekam banget gitu loh. Dan immigration positif lah ya, dia menjalankan kerja dan memang aturannya kayak gitu. So memang menggedor pintu lah ya. Dan menggedor pintu, buka pintu, dan setiap pangsapuri ini ada 3 pangsapuri loh guys ya. Dan di Taman Konot. Tapi kalau Ceras ini memang ramai gila bro. Ramai gila bro ya. Cobalah kalau kalian yang duduk di area Ceras ataupun di Bandaraya Kuala Lumpur, tengok aja Kota Raya sekarang ini guys ya. Ini boleh dikatakan satu masalah yang begitu penting sih sebenarnya ya untuk pemerintah mengambil tindakan ya. Kenapa saking begitu banyaknya sampai tidak terbendung? Ya semua itu memang pekerjaan di Malaysia ini memang banyak banget, dan dari segi sektor manapun itu pasti ada pekerjaan ya. Tapi ya kalau kosong kan ya merugikan juga gitu loh ya. Merugikan kerajaan, juga merugikan masyarakat juga, sebab dia memang masuk situ dengan ilegal dan mungkin ada pas lawatan yang sudah tamat tempo ataupun permit yang tamat tempo. Apalagi ini ada kad yang palsu guys. Wow, di siapa sih dalang semua ini kan ya? Harusnya dalang-dalangnya itu ditangkap duluan gitu loh guys, agar tidak begitu ramai ataupun bisa dibendung lah kemasukan warga asing ini guys ya. Dalangnya ini yang utama ini. Macam mana guys? Coba komen di bawah guys. Apa pandangan kalian semua ya? Lanjut kita play lagi guys. Karena adanya aduan dari warga sekitar. Nah, aduan Dikarenakan warga jumlah sekitar. warga asing yang ada di situ itu begitu ramainya, sampai dengan kan? ratus-ratus orang seperti ini, ya Gila. sehinggalah menimbulkan berbagai macam masalah sosial. Nah, Dan betul. masalah-masalah yang timbul Setuju. ini dikeluhkan oleh warga sekitar. Seorang penduduk sekitar bercerita, mereka mulai menyadari bahwa akhir-akhir ini nih mulai banyak sekali dibanjiri dengan pati yang menyewa. Itu Nah, masa ini pulihnya. dia. Sejak 10 tahun lalu katanya nggak sebanyak sekarang. Contohnya ketika mereka tuh mau pakai lift, warga tempatan susah mau mengakses lift. ini Karena salah kalau satu warga asing masuk ini guys lift ya. nih contohnya yang Salah satu Bangladesh masalah itu, nih. sekali masuk lift aja liftnya langsung penuh. Ya Iya, warga benar, lokal benar. atau warga tempatan lama-lama jengkel juga ya. Kapan nih tiba giliran kita naik lift, sedangkan liftnya Betul. katanya lama. Kemudian hampir tiap malam orang-orang itu membuat kegaduhan dan kebisingan. Apalagi kalau Ini mereka yang sudah tak mabuk. boleh jadi Mulai nih. waktu mereka berantem, bergaduh sesama sendiri sambil nendang barang-barang yang ada di sekitarnya, Parah. ngelempar barang, yang membuat penghuni lainnya itu sampai banyak yang nggak bisa tidur, susah istirahat kalau malam. Belum lagi Betul lah ya. katanya mereka itu suka meludah sirih Nah, di sembarangan tempat. Terus ini anak-anak aku mereka selalu yang nampak warga nih asing sebenarnya. sering membuat calar kereta penduduk tempatan. Dibaret-baret gitu mobilnya. Ya Parah. ini sih udah keterlaluan ya. Bener, kelakuannya bener. kelewatan gitu loh. Bukannya terima kasih dengan menjaga kelakuan kita di Malaysia karena sudah dapat rezeki di sini,
ini malah bikin marah. Ya pantas dilaporin dan jadi operasi besar-besaran seperti ini kan. Dan beberapa pati yang ditahan mengakui mereka itu menyewa 1 unit pangsapuri dengan 3 kamar dari warga tempatan juga. Dengan ini juga harus ditanyakan ini. Hingga Rp900. Imigrasi pun saat ini akan membuat pemeriksaan dan penyiasatan terhadap pemilik rumah yang menyewakan kediaman mereka kepada golongan pati ini. Ya memang iya ya, nggak mungkin mereka bisa nyewa rumah dari mana kalau nggak orang lokalnya atau orang tempatan sendiri yang memberikan sewa. Tapi sebagai penyewa tentunya kita juga harus tahu diri, nggak bisa sesuka-sukanya memperlakukan negara Malaysia seperti negara bapak kita gitu kan. Oke lah, sekian mengenai hal ini. Saya Eka Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, link di description ya untuk korang yang pengen nonton videonya langsung guys. So apa pandangan korang, silahkan drop komen di bawah ya. Bagi aku ini sudah melampaui lah ya, melampaui batas guys. Sebab ya memang biasanya orang-orang ini tuh akan berkumpulan gitu loh guys ya. Memang sih kita tidak bisa nafikan orang Indonesia juga ada di sana dan mungkin juga ada yang kosong ya. Contohnya tadi pun kena tangkap 30 orang ya, tapi lebih banyak lagi Bangladesh. Sebab sekarang ini guys, Malaysia itu banyak banget Bangladesh, betul tak? So macam mana nih? Apakah dia orang juga masuk ini dengan resmi dan akan mendapatkan permit juga, ataupun ada yang masuk pelancong kemudian ya hilang di Malaysia gitu loh guys ya, tidak terdeteksi lagi paspornya atau gimana guys ya. Dan ini sudah melampaui bahwa kumpulan-kumpulan ini ya, contohnya masuk lift aja itu udah penuh. Dan setiap biasanya kan di area-area padat kayak gini kayak Pangsapuri semua itu kan memang time balik kerja itu kan memang ramai banget gitu loh guys ya, dan selalu penuh biasanya liftnya. Dan ini malah membuat gaduh, membuat kericuhan di saat malam hari. So warga tempatan positif lah, terganggu lah ya. Apalagi ada yang suka mabuk dan membaling-baling tadi kan, dan ada yang meludah sirih. Nah ini meludah sirih ini adalah tak tahulah nak kata di mana-mana tuh guys. Tempat dia orang ini pasti banyak banget. Oh my god, kita tak boleh bayangkan lah guys ya. So kenapa lah dia ludah sesuka hati seperti bapak dia punya kan ya. Ya macam mana guys ya. Sebenarnya ini kerajaan harus mengambil berat lah ya hal-hal seperti ini. Memang tidak dinafikan Malaysia dari dulu ini memang tujuan warga asing guys. Sebab memang ya ekonomi di Malaysia ini cukup bagus dan juga pekerjaan tuh cukup banyak. Dan ya intinya dimanfaatin gitu loh. Tapi kalaupun manfaatin, kita mencari rezeki yang benar, mencari rezeki yang halal, at least kita ini harus menggunakan paspor ataupun identitas yang legal gitu loh. Jangan menjadi ilegal. Ya kalau ilegal kita pun rasa was-was juga kan. Contoh kalau kita memang masuk ilegal itu pun kita rasa takut ada, dan gimana ya guys ya, merugikan diri sendiri gitu loh. Lebih baik kan mengurus permit ya. Tapi ada dengar kata ini, bukan senang bang nak uruskan permit di Malaysia, bukan senang bang nak membuat permit di Malaysia. Ya memang agak sulit juga guys sebenarnya. Itu adalah salah satu problema yang orang merantau di Malaysia guys ya. Itu memang kadang ada salah satu problema seperti itu ya. Mungkin inilah untuk bos-bos, tolong lah ya, untuk bos-bos itu tolong anak-anak buah ini dikontrol dengan baik, dicoba mencarikan agent yang baik ya. Bagi agent juga aku harap itu menjadi agent yang baik, itu aja lah ya guys ya, agar semua itu bisa memudahkan para pekerja ya. Sebab orang-orang di sana itu datang itu sebenarnya nak bekerja, nak baik-baik di sana, tapi kadang kan ada yang tertipu agent lah, ada yang ya tertipu bos lah gimana ya. Sebab agent-agent ini banyak kan juga ada yang dari negara dia orang sendiri gitu loh guys ya, agent-agent ini. Tak tahu lah guys, coba komen di bawah macam mana guys ya pengalaman korang jika korang ada pekerja orang luar, gimana cara mengurus paspornya, gimana cara mengurus identitasnya ataupun permitnya ya guys, agar lebih mudah lah. Sebab kadang nih orang nak datang nih memang niatnya untuk bekerja aja sebenarnya guys ya, tapi ya orang ini di mana-mana pasti akan ada perilaku sifat yang buruk dan sifat yang baik guys. Itu semuanya itu ada plus minusnya juga, dan
hal baik juga ada hal buruk gitu loh guys ya. Jadi sama-sama kita introspeksi diri aja. Jadi untuk saudara-saudaraku yang lagi berada di Malaysia guys ya, hati-hatilah di sana ya. Dan kalau memang kalian itu lagi kosong, tidak ada identitas ataupun tidak ada permit, pulang aja lah dulu ya. Nanti mengurus permit di rumah atau mencari agent yang benar ya. Jadi tidak menyusahkan diri Anda sendiri, apalagi tadi ada anak kecil ya, umur 8 tahun guys ya. Sebab memang kalau kita lihat kan, ada orang-orang Myanmar, ada orang Bangladesh, kadang ini dia berkembang biak gitu loh guys. Betul tak? Berkembang biak. Kita bukan menjelekkan Malaysia ya, sebab ini memang terjadi guys, real terjadi di situ. Dan Malaysia memang sudah tidak ada ini ya, tidak henti-hentinya untuk menggempur para pati sebenarnya. Dari tahun 80-an lah sampai sekarang, itu masalah ini selalu ada guys ya. Memang Malaysia ini bumi emas lah, tujuannya orang warga asing untuk mencari nafkah di sana. Tapi itulah pesanan bagi teman-teman yang pengen kerja di Malaysia, urus dengan baik, dengan benar, agar selamat di sana ya. Sebab biar Anda itu kerja pun nyantai, kerja pun tidak was-was gitu loh. Dan pastinya dapat rezeki juga rezeki yang barokah gitu loh guys ya. Bukannya ilegal rezeki tak barokah, bukan. Cuma ini kan lebih baik gitu loh guys. Kalau kita ada cara yang baik, kenapa tidak gitu guys ya. So apapun komenan Anda kami terima guys ya, silahkan drop komen di bawah. Jadi apapun, thank you Mbak Ika sudah membuatkan video info yang menarik seperti ini ya, agar teman-teman yang di luar sana agar agak jera gitu lah, ataupun agar agak takut, agar mereka ini mengurus dokumen yang benar gitu guys ya. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini dan menonton sampai habis guys. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.